Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ernest. Gimana kabarnya, Bu Yanda? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Bu Yanda. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ketika observasi? Oke, Bu. Kompetisi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya, Bu. Iya. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Baik, demikian dulu ya Bu observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan terhadap coachingnya. Oke, terima kasih Bu Ernest atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yana. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah hari ini sehat. Ibu Yana sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Dengar-dengar Bu Yena ada yang mau disampaikan atau diceritakan pada hari ini? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Bu Yana. Oke, Bu, tapi sepertinya kita nggak lama-lama ya, Bu. Sekitar 15 menit atau 20 menit dulu saja mengobrol soal ini ya, Bu. Berarti apa yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini? Begini Bu Yana, terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun rekan-rekan saya di sekolah itu tidak mengalami perubahan Bu, dalam penyampaian materi atau dalam penyampaian pembelajaran. Mereka lebih cenderung menggunakan metode konvensional seperti ceramah gitu, Bu. Padahal seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman itu kan semakin canggih, diikuti juga dengan teknologi ya Bu, di mana guru-guru di sekolah saya itu masih juga mengandalkan metode konvensional, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke, Bu. Jadi seperti itu ya, Bu. Jadi di sini bisa kita garis bawahi bahwa permasalahan yang Ibu hadapi yaitu tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Ibu yang masih kurang bervariasi. Begitu ya, Bu? Iya Bu, betul sekali Bu, kurang bervariasi. Baik itu dari segi media, metode, strategi pembelajaran yang masih itu saja Bu. Oke, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya berharap saya mendapatkan nanti suatu gambaran Ibu, di mana saya bisa melakukan perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian pembelajaran itu sendiri, Bu. Oke, Bu. Jadi yang Ibu Yena harapkan adanya perubahan terhadap rekan-rekan Ibu di sekolah nanti. Kira-kira perubahan apa yang
ingin Ibu lihat atau dapatkan nantinya? Oke, yang jelasnya Bu, saya ingin rekan-rekan saya Bu dalam menyampaikan materi itu lebih bervariatif gitu Bu. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah berkembang saat sekarang ini seperti Quizzes gitu Bu. Itu kan sekarang lagi maraknya gitu Bu. Sehingga dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau metode yang lebih bervariatif tentu itu akan lebih menarik bagi anak-anak. Jadi paling tidaknya gitu Bu, rekan-rekan di sekolah menggunakan paling tidaknya media PowerPoint gitu Bu, paling tidaknya. Jadi itu sudah sesuatu perubahan yang baik, itu yang saya harapkan gitu. Oke Bu, dari yang Ibu sampaikan sebentar ini, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi model, metode maupun media. Berarti kondisi yang ideal yang Ibu dapatkan di sekolah Ibu sekarang kira-kira di level berapa sekarang? Kalau di sekolah saya sekarang kira-kira level 5 lah gitu Bu, karena mengingat di sana banyak guru senior juga ya Bu. Jadi agak sulit juga kalau saya memasang level yang agak lebih tinggi gitu Bu. Oke, berarti sekarang masih di level 5 ya Bu. Kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan nantinya Bu setelah adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Ibu? Saya rasa level 7 Bu sudah bisa mungkin dicapai oleh teman-teman rekan-rekan sekolah Bu. Karena memang agak sulit juga Bu mengingat guru-guru itu banyak yang sebelum gitu. Tapi kalau rasanya level 7 itu bisa dicapai oleh rekan-rekan sekolah. Berarti yang Ibu harapkan dari level 5 menjadi level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana yang akan saya lakukan Bu. Kemudian saya teringat kegiatan mentoring sepertinya itu cocok, kegiatan mentoring atau pendampingan individu secara face to face bersama teman-teman rekan-rekan sekolah secara bergantian. Oke, jadi Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan dengan teman sejawat nantinya Ibu. Apakah ada strategi lain yang mungkin bisa Ibu terapkan nantinya? Kalau misalnya mentoring ini tidak mungkin dilaksanakan, nanti saya akan konsultasi dulu Bu bersama kepala sekolah untuk membuat mungkin semacam kayak pelatihan atau kegiatan workshop gitu Bu. Yang pasti tujuannya untuk meningkatkan kompetensi para guru di sekolah dalam penyampaian pembelajaran dan menggunakan media-media yang lebih variatif. Oke, jadi Bu Yena ingin merencanakan tentang mentoring atau pendampingan teman sejawat serta pelatihan workshop nantinya ya Bu. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Yena untuk saat ini yang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya mentoring itu lebih cocok untuk kondisi saat sekarang ini Bu. Kalau misalnya pelatihan atau workshop itu kan butuh persiapan yang matang dulu, mengenai administrasinya mungkin atau pembiayaan, dan kita juga harus mengundang narasumber dari luar yang berkompeten di bidang itu. Dan saat ini rasanya mentoring ini adalah salah satu yang bisa terrealisasi, dan ini rasanya guru cukup nyaman untuk melakukannya. Oke Bu, jadi yang ingin Ibu laksanakan dalam waktu dekat yaitu mentoring. Nah, Ibu membutuhkan support atau bantuan dari siapakah untuk pelaksanaan mentoring ini nanti? Untuk pelaksanaan mentoring ini mungkin saya akan minta bantuan kepada teman guru, berkolaborasi Bu dengan guru-guru lain yang berkompeten di bidang IT dan sudah memiliki pengalaman penggunaan media-media pembelajaran yang bervariatif Bu. Saya mungkin bisa tolong sama Pak Gandhi mungkin itu Bu. Pak Gandhi. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja lainnya. Kapan nih Bu mau direalisasikan mentornya?
Insya Allah secepatnya ya Bu, kira-kira minggu depan saya akan coba melakukannya. Jadi saya akan berkoordinasi dulu atau berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah yang akan membantu saya untuk melaksanakan itu. Oke Bu Yena, bagus sekali ya Bu Yena. Kira-kira Bu Yena dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Yena dapatkan? Dari percakapan singkat bersama Ibu, saya mendapatkan suatu gambaran bagaimana cara melakukan perubahan, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar teman-teman rekan di sekolah itu bisa lebih mengaplikasikan metode pembelajaran yang bervariasi. Oke, alhamdulillah ya Bu Yena, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti kabar berikutnya ya Bu Yena setelah melakukan mentoring di sekolah Ibu nanti. Semoga rencana-rencana Bu Yena untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan lancar dan baik nantinya. Oke ya, terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sejenis curhatan ya Bu kepada Ibu. Saya terima kasih, mudah-mudahan ini yang saya dapat hari ini bisa saya manfaatkan dengan teman-teman saya di sekolah. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa Ibu menghubungi saya langsung. Oke, ya, Bu. Oke, Assalamualaikum, terima kasih banyak Ibu Yena. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu. Anda punya Ibu kok kalah. Kipas mencari ibu. Saya kalah saya kan. sebelum ini baru. Iya. Nah, lanjut. Boleh observer sama Coach. Ya. Server kok kagak ya Pak. Dagal ada aja nih ibu nama gua agak iya ada galak. Malah senyum-senyum tuh ya pasolan kelakan. Awak depan galak. Itu pura-pura mengerti itu. Iya malah sampai itu sampai senyum-senyum loh. Astagfirullah ya Allah. Oke, kita mulai ya Bu. 1, 2, 3. Iya berhasil. Baru. Iya. Alah Bu, praktik 1.